itu pesugihan Dewi Lanjar itu saking saya pusing, banyak beban Kang, saya buka-buka YouTube dan di situ ada Kang yang berhasil di pesugihan Dewi Lanjar. Itu tempatnya di Pantai Selamaran Kang. Saya nyoba-nyoba Kang ke situ. Nyoba-nyoba ke situ, ternyata di situ itu tidak semua orang bisa Kang. Di situ juga saya ada orang dua Kang yang bukan nemenin, dia juga sama cari pesugihan juga. Dia dari Palembang. Setelah dari situ tidak ada hasil, kita bertiga ambil keputusan Kang. Kita lari lebih ke timur lagi. Nah, dia mengajak ke Gunung Kemukus Kang. Kita ke Gunung Kemukus. Di Gunung Kemukus itu ritualnya itu pertama kita harus mandi dulu Kang di Sendang Ontrobulan. Sobat Ekspedisi Kanodeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Bayu. Mas Bayu ini asli Cirebon sobat. Dia itu dulunya pernah sukses dan sampai bangkrut lah ya, karena gara-gara di lingkaran setan, yaitu banyak utang di perbankan dan di lentinir. Sampai Mas Bayu ini melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Kang. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Itu awal ceritanya pada tahun berapa Mas? Dan di mana? Itu awal ceritanya di tahun 2017 Kang. Tadinya kita beli bawang itu hanya di areal perkampungan, jadi satu kecamatan lah. 2017 pertengahan saya memberanikan diri Kang untuk membeli bawang ke daerah orang lain, karena yang saya dengar itu di sana itu harganya waktu itu lumayan mirip lah dibandingkan sama daerah sendiri. Waktu itu saya membawa uang hanya 70 juta Kang. Itu pun dari 2 orang. Yang 40 itu dari mertua dan yang 30 itu dari orang tua saya Kang. Saya punya niat beli bawang di daerah Demak Pati. Karena uang saya sedikit, saya tadinya berpikir belinya semampunya, sepetak-sepetak saja Kang. Cuman di sana saya ketemu sama orang sana, pribumi orang Demak. Dia mengajak kerja sama bareng, yang akhirnya dia itu bercerita kalau cara beli bawang di sini itu beda sama di Brebes apa di Cirebon. Lah saya tanya kenapa Kang? Bedanya kenapa? Kalau di sini itu katanya bisa DP dulu, panjer lah istilahnya. Oh, saya hampir sangat senang Kang, karena kalau panjer itu kan hitungannya itu ruginya itu sedikit Kang, karena menurut saya itu kalau misalkan kita beli sekian, pas waktu mau bayar harga turun kan kita bisa nego lagi Kang. Nah di situ waktu itu di pasaran itu harga bawang 25.000 di Kramat Jati Jakarta.
Lah di situ kita ngecek bawang di sana itu nutul 15.000 Kang. 15.000 kita berikan buat ongkos lain-lain 5.000 Kang. Sampai pasar itu hitungannya kan 20.000. Jadi kalau ada turun 1.000, 2.000 kita masih ada untung sedikit. Cuman setelah 2 hari 3 hari di sana saya dapat hanya sekitar 2 atau 3 bau waktu itu. Itu harga di pasar naik terus Kang. Yang akhirnya hari berikutnya saya memberanikan diri sama kongsi dagang itu untuk menambah pembelian kita di lahan. Yang akhirnya kita dapatnya itu 14 bau di daerah Demak sama Pati. Setelah itu saya pulang Kang. Pulang ke rumah sambil nunggu usia bawang 55 hari. Karena waktu kita jadi di lahan bawang itu usia 43 sampai 45 hari Kang. Setelah saya di rumah 1 minggu, saya berangkat lagi ke Demak untuk mengecek jadi bawang yang sebelah mana yang tua dulu, yang bakal bisa dipanen lebih dulu. Saya ingat sekali Kang, waktu itu harga bawang sudah mencapai 37-38. Yang tadinya satu petak itu saya beli 38 juta, akhirnya ada orang yang nawar. Yang nawar itu orang pribumi, orang Pati. Orang Pati itu nawar 60 juta. Saya bingung Kang. Antara dikasih sama nggak dikasih. Kalau nggak dikasih ini sudah kelihatan untungnya Kang. Kalau dikasih takut nanti pas panen harga tambah naik. Yang akhirnya untuk nambah-nambah modal biaya kita kasihkan di harga 65 Kang. Alhamdulillah yang beli mau 65 juta dia bayar, setelah 2 hari dia panen Kang. Saya perhatiin setelah dia panen kok nambah terus harganya Kang. Harganya naik sampai 48. Saya pikir tadinya harga nggak bakal melejit seperti itu Kang. Makanya kita jual di lahan. Saya berpikir lagi, ini kalau misalkan kita panen sendiri, untungnya lebih dari ini. Cuman namanya nasib, kita nggak tahu Kang. Yang penting kita udah ada untung lumayan lah. Yang akhirnya barang yang sisa itu, meskipun ada yang nawar, kita tidak dijual lagi Kang. Akhirnya kita panen sendiri, jual sendiri. Kadang-kadang kita jual ke Cibitung, Kramat Jati sampai Tangerang. Yang untungnya itu lumayan lah Kang, bisa dikatakan lumayan untuk juragan yang uangnya sedikit dulu seperti saya. Setelah 40 sampai 50 hari saya di Demak, itu kita hitung-hitungan Kang. Jadi dagangan sudah habis, kita berhitung di situ. Untungnya ada berapa? Kita sisihkan dulu modal awal kita 70 juta Kang. Dan yang saya bikin heran sampai shock, nggak percaya, kita pulang itu hampir 2,6 M bawanya dari modal yang 70 itu. Setelah itu musim di daerah lokal, kita membeli bawang nggak seperti biasanya. Biasanya itu kita paling 1/4 atau 2/4. Karena modal kita cukup, kita beli luas Kang. Malah kita nambah pekerja. Saya suruh orang buat nyari ke sawah dan itu uangnya dari saya. Dan waktu itu menjelang 2018, harga bawang masih stabil tinggi Kang. Dan nasib mungkin lagi bagus, lagi mujur.
Karena satu musim itu kita bisa dihitung nggak rugi, Kang. Jadi nggak ruginya itu, misalkan satu musim itu dihitungnya itu untungnya besar. Bukan berarti setiap kirim kita nggak rugi, Kang. Kalau setiap kali kirimnya itu kadang rugi, kadang enggak, cuman dihitung dari satu musimnya kita untung. Dan untungnya itu lumayan. 2 bulan keuntungan saya dan temen yang cari ke lahan itu kan tip-tip, Kang. Satu musim itu orang satu kebagian 80-80 sama saya. Satu laginya 60-60. Waktu itu semua orang, Kang, hampir memuji saya dari tingkat keberhasilan dagangnya itu. Saya bisa dipandang orang, dihargai orang. Setelah itu, karena saya belum punya rumah, Kang, saya bikin rumah. Dan bikin rumah itu, kata tukang dulu, habisnya sekian, Kang. Bagus, dikasih gambar kita. Kata tukang itu sekitar 600-700. Sudah bagus. Juta ya? Iya. Lah setelah itu kan, kalau memang habis 600-700, uang kita masih ada sisa, Kang, buat modal lagi. Lah ternyata setelah setengah pembangunan itu sudah hampir 500, Kang. Saya mikir, wah, ini belum lagi kita sama isinya. Tapi karena saya dagangnya ngerasa lancar, Kang, gak peduli semua itu. Habisnya berapa yang penting bagus lah. Setelah itu rumah itu jadi dan di total habisnya itu 1,8, Kang, sama isinya itu. Buat usaha bawang kita ambil dari bank, Kang. Ambil dari bank. Buat usaha berikutnya karena kita ngerasa usahanya udah lancar, kita nggak mikirin lagi angsuran, Kang. Kita ambil waktu itu 2,5 M dari bank. Angsuran pertama lancar karena uang pokok dari bank itu masih, Kang. Kedua lancar. Ketiga lancar, Kang. Nah, mulai yang keempat kita sudah bingung karena buat angsuran itu ada separuh. Karena sebagian uang kita masih di persawahan, di lahan yang sudah dipakai buat beli bawang belum dipanen. Dan yang kedua itu kita sudah kena rugi lumayan gede. 2019 itu saya usahanya turun sekitar 50%, Kang. Duit dari bank itu tinggal kurang dari separuhnya. Saya bingung, Kang. Usaha yang tadinya besar masa kecil lagi. Yang akhirnya usaha tetap besar, belinya tetap luas. Buat bayarnya kita ambil sana sini, Kang. Sama teman kita ambil. Kadang-kadang kita gadein mobil. Itu tidak terasa bunga itu membengkak, Kang. Yang dipikirkan mau untungnya besar, malah ruginya yang besar, Kang. Karena waktu itu kita beli di lahan mahal, dijual ke pasar murah, Kang. Karena bawang itu kan nggak bisa disimpan lama-lama, Kang. Kalau sudah dirogol, bisa nggak bisa, harus tetap dijual. Harga berapapun itu. Karena kalau dibawa pulang, itu malah rusak, ruginya 2 kali. Akhirnya usaha mulai drop, mulai di situ. Hubungan sama keluarga nggak baik, bertengkar terus. Di situ saya berpikir, gimana caranya biar usaha saya kembali seperti dulu. Saya masih tetap menggunakan uang dari pinjaman itu, Kang, dari perorangan yang ada bunganya. Bisa dibilang rentenir lah kalau zaman sekarang. Saya pinjam dari teman itu hampir 600-an lah dari 3 orang itu. Hampir 600 dan bunganya itu dulu di sana ngomongnya nggak bunga, Kang. Ngomongnya jasa.
ngomongnya jasa, dan jasanya itu ada yang 5%, ada yang 3%, dan ada yang pakai sistem bagi hasil, Kang. Yang bagi hasil itu kadang-kadang sempat nggak percaya, Kang, kalau kita itu bener rugi. Kadang-kadang kita serahkan dulu, ini pembeliannya sekian, ini nota dari pasar, dan ini habis biaya lain-lain setelah bawang dicabut, Kang. Karena yang punya modal sempat nggak percaya, ya ditariklah modal itu. Alasannya buat usaha yang lain, kita kasihkan. Lah yang dari ada jasanya ini, kita sampai telat mengembalikan, Kang. Yang jatuh temponya harusnya 2 bulan, kita sampai 3 bulan telat mengembalikan. Saya dimaki-maki di rumahnya itu, Kang. Dimaki-maki, dimarahin, ditelepon terus tadinya. Setelah saya datangin ke rumahnya, dia marah, cuman kalau berhadapan langsung mending, Kang. Jadi kita itu masih punya etika untuk mengembalikan uang dia. Setelah itu kita turun, Kang. Turun, usahanya kecil lagi. Usahanya kecil lagi. Ini singkat cerita ya, Kang. Di tahun 2001 itu saya ada masuk. 2021. Gimana, Kang? Tahun berapa tadi? 2021 itu saya ada suntikan dana, Kang, dari kawan. Ada suntikan dana dari kawan sebesar 900. Itu saya sangat senang, Kang, karena masih ada yang percaya sama saya. Saya sangat senang, dan itu sistemnya bukan jasa, Kang, bagi hasil. Dan di situ kita belinya luas lagi, Kang. Belinya luas lagi. Dan di situ pula harapan saya itu tidak sesuai, Kang. Jadi menurut saya kalau belinya luas, untungnya bakal gede. Ternyata nasib berbicara lain, Kang. Sama seperti di 2018, kita beli di sawah tinggi, pas jual harga turun. Di situ kita rugi lagi, Kang. Di situ kita rugi lagi. Dan di situ pula pihak dari bank itu menyita rumah, Kang. Di situ saya kalut, saya pusing, uang temen dikembalikan sudah tinggal kurang dari separohnya, nggak dikembaliin, saya masalah, Kang. Yang akhirnya uang temen itu buat daripada rumah disita, Kang, saya bayarkan ke bank untuk angsuran yang telat selama 3 bulan. Nah, teman itu setelah 3 bulan baru menanyakan hasilnya, Kang. Tadinya saya susah menjawabnya. Susah menjawabnya karena bukan hasil yang didapat, malah uang pokoknya pun nggak ada, Kang. Terus panjenengan ini kok sampai melakukan nekat kemana? Pesugihan Dewi Lanjar ya? Iya, Kang. Itu gimana? Itu pesugihan Dewi Lanjar itu saking saya pusing, banyak beban, Kang. Saya buka-buka YouTube, dan di situ ada, Kang, yang berhasil di pesugihan Dewi Lanjar. Itu tempatnya di Pantai Selamaran, Kang. Saya nyoba-nyoba, Kang, ke situ. Nyoba-nyoba ke situ, ternyata di situ itu tidak semua orang bisa, Kang. Tidak semua orang bisa sukses. Karena ada pantangan-pantangan dan resikonya juga berat, Kang. Si juru kunci itu, kita tidak menyebutkan namanya ya, Kang, pernah bertanya sama saya, ditanyakan kesiapan saya, Kang. Saya bilang siap. Dan di situ itu saya sempat
3 hari 3 malam di tempat itu, di pinggir pantai Kang tempatnya. Kayak semacam gubuk lah. Cuma di situ bersih, ada tempat mandinya juga ada. Di situ saya nggak dapat apa-apa Kang selama 3 hari 3 malam itu. Tidak ada bisikan, tidak ditemui pas saat ritualnya kan jam 6 sampai jam 8 Kang. Selama 3 hari berturut-turut saya nggak ada apa-apa. Di situ juga saya ada orang 2 Kang, yang bukan nemenin, dia juga sama cari pesugihan juga. Dia dari Palembang. Setelah dari situ tidak ada hasil, kita bertiga ambil keputusan Kang. Kita lari lebih ke timur lagi. Nah, dia mengajak ke Gunung Kemukus Kang. Kita ke Gunung Kemukus. Di Gunung Kemukus itu ritualnya itu pertama kita harus mandi dulu Kang di Sendang Ontrobulan, dan beli bunga dulu. Beli bunga, mandi, ada kuncinya juga di situ. Kita masuk ritual. Setelah itu dilanjut ke atas Kang, ritual lagi di tempatnya makam Pangeran Samudro. Tetapi yang saya membuat di situ tidak yakin tadinya Kang, sempat bingung juga, kok ritualnya caranya beda dari yang lain Kang. Beda gitu, kok di sini mah seperti ini gitu. Kalau yang lain kan paling ditanya tumbal Kang. Kalau di situ enggak. Yang ditanya pasangan Kang. Saya bingung cari pasangan kemana. Karena kita itu harus membawa pasangan yang bukan suami istri Kang. Masa ada orang yang mau Kang diajak gituan di tempat seperti itu? Kan saya bingung. Di situ saya mengundurkan diri Kang. Cuman saya nginep juga di situ. Saya mengundurkan diri, pulang lagi ke rumah. Di rumah juga bingung Kang, nggak ada apa-apa. Kita buka-buka YouTube lagi Kang. Kita buka-buka YouTube lagi, kita sampailah nemu di Jombang Kang. Di Jombang. Nama juru kuncinya Mbah Yono kalau nggak salah. Di Jombang itu di Uang Gaib Kang. Di makamnya Mbah Mendelek kalau nggak salah. Sama Eyang Tirto. Di situ kita ritual cuma 1 malam Kang. Setelah di situ suruh ritual di rumah. Ditunggu 1 minggu sampai 10 hari. Setelah ritual di rumah seminggu sampai 10 hari, belum juga ada bisikan Kang. Belum ada apa-apa, belum ada impian, belum ada yang bisikin. Bingung lagi di situ Kang. Sedangkan kita ditunggu sama yang sudah menunggu itu kewajiban kita membayar hutang Kang. Di situ saya bingung. Bingung dan akhirnya saya itu menemukan YouTube Ekspedisi Kang Odeng. Di situ memang tercantum nomor teleponnya Kang, nomor admin. Dan itu saya bicara apa adanya untuk sampai direspon 13 hari Kang. 13 hari baru direspon. Baru direspon. Selama 13 hari saya WA, nelpon gak pernah diangkat, WA gak pernah dibalas. Dan akhirnya 13 hari ada panggilan Kang. Ada panggilan dari nomor itu. Saya senang sekali. Karena mungkin WA saya dibaca, dan mungkin juga WA saya tidak mengarah yang macam-macam Kang. Setelah saya dihubungi, waktu itu saya posisinya di Ngawi. Langsung
malamnya dihubungi, paginya saya berangkat Kang. Dan dikira saya itu deket Kang, nyatanya jauh sekali. Dari Ngawi ke Cirebon sama dari Ngawi ke Banyuwangi cepetan dari Ngawi ke Cirebon Kang. Saya waktu itu kan bawa ongkosnya karena kira deket dan cuman punyanya ngepas Kang. Saya pikir deket, saya berangkat Kang. Nyatanya pas sampai ke Banyuwangi ini habis Kang. Saya kehabisan ongkos di terminal. Dan waktu itu saya tidurnya pun di terminal Kang. Diarahin sama tukang ojek yang katanya biaya penginapannya sangat murah. Satu malam itu 20.000 Kang. Saya senang karena ada buat tempat tidur Kang. Saya pikir bisa singgah sehari 2 hari. Seperti itu Kang. Dulu katanya Mas sampai Surabaya mau ke mana? Hubungi admin kita nggak Iya, diangkat Kang. sampai hilang HP. Bener Kang. Itu selama perjalanan saya dari 0 sampai 13 hari itu saya 2 kali Kang. 2 kali, kedua kalinya ini saya dihubungi. Yang pertama saya pikir begitu nge-WA begitu direspon Kang. Saya memberanikan diri berangkat Kang dari rumah ke Surabaya. Waktu sudah sampai Surabaya itu malam Kang. Di terminal waktu turun dari bis kita sempat menghubungi ke sini ke ekspedisi Kang Odeng, ke adminnya. Cuman nggak ada tanggapan Kang. Kita ngobrol-ngobrol sama teman yang ketemu di bis juga. Dan kita makan baru turun dari bis, ada yang jual makanan Kang. Nasi itu nasi bungkusan. Setelah saya makan, tas saya itu taruh di dekat tempat saya makan tadi, saya ke toilet Kang. Karena saya pikir ada teman di situ, nggak mungkin dia ngambil orang dari perjalanan kita baik kok. Setelah balik dari toilet, tas itu nggak ada Kang. Dan orang itu nggak ada. Untungnya dompet itu waktu mau ke toilet saya ambil, karena ke toilet itu harus bayar saya pikir Kang. Saya ambil dompet buat ambil uangnya nanti kalau setelah ke toilet bayar. Sepulang dari toilet saya kaget Kang, tas saya nggak ada. Saya pikir dia ke musola Kang. Saya cari ke musola nggak ada. Saya balik lagi ke situ Kang, nanya sama yang penjual nasi itu, lah katanya dia pergi berdua. Saya cari di dalam terminal nggak ketemu Kang. Yang akhirnya saya pikir mau cari sampai pagi pun nggak bakal ketemu, karena dia itu sudah punya niat dan tujuan untuk ngambil mungkin. Yang akhirnya saya kembali lagi Kang, kembali lagi pulang ke kampung. Katanya Mas Bayu ini pernah menonton channel YouTube hampir ditipu ya. Itu channelnya siapa? Itu channel YouTube-nya Pesugihan 66 Kang. Pesugihan 66. Dan tempatnya itu di daerah Dieng Wonosobo Kang. Saya itu disuruh transfer Kang, daftar. Waktu itu saya minat Kang, karena di situ itu langsung dituntun sama juru kuncinya, dan tingkat keberhasilannya itu katanya 99% Kang. Setelah itu saya minat sekali Kang, minat sekali. Itu saya diminta uang daftar 300.000 Kang. Saya transfer 300.000. Dan saya diarahin suruh sampai ke Wonosobo. Dan di Wonosobo saya suruh cari penginapan. Setelah sampai dan uang sudah disiapkan, suruh menghubungi dia kembali lewat ngechat WA Kang. Setelah saya sampai Wonosobo, nginep 1 malam, paginya saya ngechat Kang, bahwa saya sudah di Wonosobo dan saya itu sudah siap. Setelah itu dia tidak menjemput Kang, malah nyuruh transfer. Transfernya itu 7 juta Kang. Nanti setelah transfer kita jemput.
Karena kita itu tinggalnya di Padepokan, dan Padepokannya itu di pegunungan, susah sinyal. Yakin seperti itu, Kang. Saya bingung, Kang. Nah, setelah saya pikir-pikir, ini uang hasil pinjam ke sana ke sini buat modal seperti ini. Kalau ditransferkan lalu dia nggak ke sini, saya bisa apa? Akhirnya saya menghubungi channel YouTube, Kang, Mas Wahyu Priyono. Dan sama Mas Wahyu Priyono itu saya diberi arahan, kalau yang minta transfer duluan katanya jangan, lebih baik Mas pulang. Saya bercerita bahwa yang minta transfer itu pesugihannya ini, dan itu pesugihan 66, Kang. Dan Mas Wahyu Priyono itu tahu bahwa pesugihan itu pernah dibongkar, rahasianya, tingkat kebohongannya sudah dibongkar, Kang. Cuman saya belum lihat YouTube-nya. Di situ saya langsung pulang, Kang. Tidak pikir panjang lagi, saya langsung pulang. Jadi Mas Bayu ini habis dari berapa tempat Mas Bayu? Maksudnya mencari pesugihan ya, Mas? Mencari pesugihan itu saya 4, Kang. 4 tempat ya? 4 tempat. Itu di mana aja pertama? Yang pertama di Jawa Tengah, Kang. Di Dewi Lanjar. Di Dewi Lanjar itu. Yang kedua Gunung Kemupus. Yang kedua Gunung Kemupus, Kang. Yang ketiga di mana? Yang ketiga di itu, Kang, di Jombang. Di Jombang. Yang keempat? Yang keempat di Punden, Ngawi. Pundennya. Ya, itulah sobat kisah dari Mas Bayu. Ini tak kasih pencerahan sedikit sobatku semua. Mas Bayu ini dulunya sukses di bidang saudagar bawang merah. Manusia tadi bisa jatuh karena satu, dia terikat dengan lingkaran setan. Apa itu lingkaran setan? Itulah perbankan. Perbankan tadi sudah termasuk lingkaran setan yang berbau namanya bunga. Karena sabda Nabi itu sudah berbunyi, siapa aja yang mau apa yang meminjam ada bunganya, termasuk itu golongan yang didustakan. Apa mirip hukumnya, mirip dengan berjinak dengan ibu apa orang tua kandung kita sendiri. Diharamkan, sobat. Kenapa saya itu sering-sering bilang kalau perbankan itu lingkaran setan? Karena perbankan bisa direntenir karena setiap itu ada bunga. Bunga itu termasuk kalau bahasa Arab itu riba yang dilarang. Takutnya itu kenapa? Kalau orang itu sudah kena lingkaran setan tuh, yang ditakutkan kalau sudah gak bisa membayar angsurannya plus bunganya, nanti apa yang dia punya disita. Terus pasti dia akan nekat, larilah ke tempat-tempat mencari pesugihan. Mau dia jual akidah, mau dia jual iman dia demi melunasi hutang tadi. Ujung-ujungnya pasti masuk golongan bangsa lembut yang ditakuti itu, sobat. Bukan karena apa? Karena orang kalau sudah kena jerat hutang bank, namanya riba tadi, mau gak mau pasti larinya ke pesugihan, mencari lelembut bangsa siluman, menuhankan dia. Yang penting tujuannya dia bisa membayar hutang-hutang tadi. Makanya orang itu enggak boleh ambisi, Mas Bayu ya. Iya, Kang. Nah, enggak boleh ambisi. Sebetulnya kalau panjenengan dulu punya modal, enggak sampai dibikinkan rumah yang bagus, bukan buat sederhana, terus jalan aja, mungkin enggak sampai utang bank, enggak sampai kejerumus mencari pesugihan. Mencari pesugihan itu enggak ada namanya kata-kata pasti di situ. Pasti berhasil enggak ada. Karena manusia enggak bisa menentukan. Manusia biarpun kuncen cuma bisa melantarkan apa menemukan. Jadi kalau pesugihan kata-kata pasti berhasil itu pasti juga bohong. Enggak mungkin kalau dia enggak bikin kaya kok manusia itu. Cuma mengenalkan apa menemukan
Yang menentukan tetap bangsa lembut. Ya gitu sobat ya. Mas Bayu ini datang ke Banyuwangi, kita nggak ada janji Mas ya. Iya. Kita nggak ada janji, tiba-tiba katanya udah dari Ngawi, udah sering telepon nggak pernah diangkat, sama akhirnya juga. Terus dia pernah bilang aja sudah nggak punya apa-apa. Terus kita sama Akin di Sherlock lah ke tempat Banyuwangi. Ya mohon maaf saudaraku semua dimanapun Anda berada. Bukan kita nggak mau membalas WA panjenengan. Kalau WA panjenengan kita belum balas berarti belum sempat sobat. Kalau panjenengan tahu WA yang masuk itu nyeri banget, hampir ribuan, bayangkan sendiri. Kalau orang kerja balas WA itu saya bisa 1 hari 2 malam. Karena apa? Terlalu banyak. Jadi nggak bisa menyempatkan saya harus dibalas dengan gini, enggak. Terus nomor WA yang tercantum di YouTube itu sebetulnya bukan untuk orang mencari pesugihan. Kita juga nggak mau menjerumuskan orang ke neraka. Sebetulnya WA yang tercantum di YouTube itu, kalau panjenengan punya kisah, bisalah hubungi admin kita. Tapi larinya beda. Yang menghubungi tadi ya pasti satu, mencari pesugihan semua. Kita sebagai praktisi juga ya kita tampung segala masalah selama kita mampu untuk membantu ya Mas Bayu ya. Tapi kalau kita nggak mampu ya kita gimana lagi? Selama kita mampu ya kita bantu semampu kita mampu. Ya gitu sobat ya. Nanti Mas Bayu sudah di sini sehari semalam Mas ya. Sehari semalam. Sehari semalam. Nanti kita bantu Mas Bayu selama kita bisa, selama biar Mas Bayu ini bisa membayar tanggungannya di orang apa di bank. Karena Iya, manusia itu punya kewajiban. Hutang tadi nggak boleh nggak dibayar, wajib dibayar. Karena hutang tadi biar nggak dibayar, ketemu juga di akhirat nanti. Wajib dibayar, kita nggak boleh nggak membayar. Niatkan dulu bisa membayar. Saya punya niat mau membayar, tapi sekarang belum ada. Siapa tahu Mas Bayu nanti biar bisa berhasil ya Mas ya. Iya, Kang. Amin. Keberhasilan Mas Bayu bisa untuk membayar hutang-hutangnya nanti. Ya, kita tuntut dulu Mas Bayu ya. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.